puji rasa syukur terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa. Jika Engkau masih memberikan sekali lagi untuk kami boleh beribadah kepadamu kami rindu untuk menaikkan pujian kami rindu untuk menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu, bukan karena kami lebih baik daripada mereka yang lain, tapi semata-mata hanya oleh karena wujud kami menyatakan kasih kami kepada Engkau, menyatakan bakti kami kepada-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mohon kiranya urapan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada sore hari ini, baik yang memimpin pujian, yang memainkan alat musik maupun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan yang dari tempat yang maha tinggi turun atas mereka, menguasai kehidupan mereka, sehingga demikian juga bagi setiap kami, sehingga apa yang boleh kami naikkan kepadamu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka ibadah doa kami pada sore hari ini hanya di dalam kuat kuasa satu nama yang kami sembah, yaitu Tuhan kami Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kau hiasi
pandai memberi. Tetapi setiap kita anak-anak Tuhan, ajaran daripada Allah kita, terlebih berkat memberi daripada menerima. Terus minta hati yang daripada Allah. Kemurahan hati yang daripada Tuhan. Allah sanggup memberikannya dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, itu yang kami amini dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Allah tidak pernah berhenti menyatakan kemurahan Allah. Kami pun rindu Tuhan. Setiap kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti jejaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan yang besar yang Engkau curahkan setiap kami sampai saat ini. Jikalau kami ada, jikalau kami sehat sampai saat ini, kami bisa berkumpul kembali bersekutu bersama-sama saat ini. Semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami menaikkan kembali dupa untuk Engkau. Dan biarlah penyembahan, pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Pakai hamba-Mu Bapa, biarlah Engkau berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu ini. Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari sekalian. Shalom. Suaranya agak belum ya, kayak kalau meskipun ditutup masker, suaranya masih bisa kencang. Shalom. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau belajar kembali tentang buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Kalau kemarin kita sudah membahas atau belajar bersama-sama tentang buah roh yaitu kesabaran, kita sekarang masuk, sore hari ini kita masuk di buah roh tentang kemurahan. Kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Kita baca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bergantian. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian akan membacakan ayat yang ganjil. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 9. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan suci dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang telah katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti di awal tadi, kalau kita kemarin sudah belajar tentang kesabaran, sore hari ini kita belajar tentang kemurahan, dan ini juga salah satu buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita melihat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22, pastinya saya yakin dan percaya kita hafal ayat ini gitu ya. Kata kemurahan, salah satu buah roh yaitu kemurahan, dalam bahasa Yunaninya memiliki arti belas kasihan, kebaikan, dan tindakan apa yang benar, gitu ya. Tindakan yang benar. Jadi inilah salah satu buah yang dihasilkan Roh Kudus, dan apabila setiap kita, khususnya yang sore hari ini hadir, kemurahan itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita membuka hati kita untuk Roh Kudus masuk dan berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kemurahan hati tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Kemurahan hati tidak bisa muncul kalau kita jauh daripada Allah, kalau kita tidak menjalin hubungan yang intim dengan Allah. Buah kemurahan
buah roh, yaitu salah satunya kemurahan, itu bisa muncul dalam kehidupan kita kalau kita membuka hati kita untuk Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau mengaminkan hal ini. Dan ini jalan satu-satunya kalau kita di luar Tuhan. Apalagi kita menjauh daripada Roh Kudus, kita menutup pintu hati kita untuk Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Ya jangan sampai kita mengharapkan buah kemurahan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita merindukan, kita menginginkan kemurahan itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita, seperti tema kita sore hari ini, yaitu kemurahan yang telah menjadi bagian hidup. Ayo kita membuka hati kita seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dari kisah 2 Korintus tadi, ayat pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-15, di mana Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat di Korintus, di mana 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15, ini merupakan aksi pengumpulan dana untuk kepentingan jemaat dan pelayan, gitu ya. Aksi pengumpulan dana untuk kepentingan jemaat dan pelayan, dan konteks ayat ini bahwa di sini terlihat bahwa Paulus itu menekankan atau menegaskan suatu kesalehan yang nyata, suatu kebaikan yang nyata, atau bisa dikatakan kemurahan hati yang nyata untuk membangun jemaat dalam pelayanan, terlebih masalah pendanaan bagi pelayan-pelayan firman Tuhan. Saya di sini bukan mau menegaskan supaya kita habis ini persembahan, kantong persembahannya penuh, enggak gitu ya, bukan seperti itu. Namun di sini kita mau belajar beberapa hal. Kemurahan, kalau tema kita adalah kemurahan yang telah menjadi bagian hidup, kita mau belajar bersama-sama melalui ayat-ayat ini, kemurahan seperti apakah yang harus menjadi bagian hidup kita bersama-sama. Terlebih dahulu saya mau tanya gitu ya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa enggak sih orang di luar Tuhan bisa memiliki kemurahan hati? Bisa? Bisa. Orang yang enggak kenal Tuhan bisa berbuat baik? Bisa. Orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus Kristus mengejar kalau mau pengen masuk surga harus berbuat baik sebanyak-banyaknya gitu ya. Nanti di sana akan ditimbang perbuatan baiknya seperti apa, perbuatan banyaknya seberapa gitu ya. Orang di luar Tuhan, orang yang tidak mengenal Kristus, mereka bisa melakukan kemurahan hati. Mereka bisa berbuat baik kepada siapapun. Tetapi di sini kita mau belajar bersama-sama kemurahan seperti apa yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama di ayatnya yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-6 ini bukan berbicara tentang kalau kamu ngasih persembahannya itu banyak, ya kamu nanti akan diberkati banyak. Maka ayo kita harus bergerilya memberi persembahan yang banyak. Rasul Paulus bukan menasihatkan hal seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di terjemahan yang lain gitu ya, di terjemahan yang lain, kata menabur banyak ini memiliki arti menabur dengan baik hati. Maksudnya apa menabur dengan baik hati? Menabur dengan baik hati adalah menabur dengan segenap hati kita dan tanpa paksaan. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus. Menabur banyak akan menuai banyak. Kalau dari hati kita muncul kemurahan hati, dari hati kita itu muncul untuk kita bermurah hati, Allah pastinya tidak akan tinggal diam. Allah melihat hati kita. Dan ayo kita mau bersama-sama saat Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita dan ada buah roh yang keluar dari diri kita. Salah satunya adalah kemurahan yang sore hari ini kita bahas bersama-sama. Kemurahan itu bukan kita mengejar sesuatu yang ayo kita harus memberi banyak, tidak. Tetapi saat kita mempersembahkan sesuatu, khususnya dalam konteks ini adalah di mana tentang penggalangan dana gitu ya, pengadaan dana, memberikan dengan segenap hati dan tidak ada paksaan. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini.
Jadi jemaat harus benar-benar memberi dengan segenap hati dan tanpa paksaan. Demikian dalam hidup kita bersama, kemurahan yang harus menjadi bagian hidup kita adalah kemurahan yang tanpa dipaksa. Amin. Kalau kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, tidak usah dipaksa-paksa ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Itu akan keluar dari diri kita. Itu akan keluar dari hati kita. Karena apa? Karena Roh Kudus yang telah ada dalam kehidupan kita. Jadi bukan kita yang baik-baik, oh aku bisa memberi persembahan banyak, itu karena aku kaya. Enggak. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Kalau kita mau memberi dengan tulus hati, dengan segenap hati, itu yang diperhitungkan oleh Allah. Dan yang kedua, kemurahan seperti apakah yang harus menjadi bagian dalam hidup kita? Di ayatnya yang ke-7 ditekankan kembali, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nasihat yang kedua yaitu yang Rasul Paulus nyatakan bahwa memberi dengan kerelaan hati. Maksudnya apa? Maksud dari ayat ini adalah memberi tanpa kita itu harus berpikir-pikir panjang, nimbang-nimbang. Kalau nanti aku memberi gini, kok apa ya yang dalam tabunganku berkurang gitu ya. Tapi memberi dengan kerelaan hati ini dengan sesuatu seperti di poin pertama tadi, tidak ada paksaan. Tidak berpikir panjang, nanti kalau aku memberi nanti aku akan kekurangan. Saya talah lah, aku isi kekurangan ini, masa aku mau memberi untuk orang lain? Kan seperti itu. Tapi kemurahan yang harus menjadi bagian dalam hidup kita saat kita melakukan kemurahan hati atau memberi sesuatu, itu dengan rela hati tanpa ada paksaan. Jadi kita tidak melihat, bukan berpatokan seperti ini ya. Pada saat kita memberi, bukan melihat seberapa banyak yang ada di dalam kantong kita, bukan, atau dalam tabungan kita. Tetapi saat kita memberi, karena itu muncul dari dalam hati kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua ini, biarlah menolong setiap pribadi lepas pribadi kita, untuk kita itu tidak hitung-hitungan dengan Tuhan gitu ya. Bukan masalah hitung-hitungan dengan gereja ini atau dengan pelayan di sini, bukan. Tapi jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku isi gini, nanti ini buat ini, cek kurang buat diriku sendiri. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang saat ini banyak orang yang membutuhkan gitu ya. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ayo kita mau melakukannya dengan segenap hati kita. Ayo kita mau memberikan apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang kita tolong. Kemarin-kemarin sudah diberitahukan oleh Ibu Gembala gitu ya, persembahan kita itu semuanya dialihkan untuk untuk menolong dampak COVID, orang-orang yang terkena dampak COVID ini gitu ya. Kita mau berikan apa yang bisa kita lakukan. Kita mau berikan uluran tangan kita kepada mereka yang membutuhkan dengan rela hati tanpa paksaan. Kita juga bukan dari gereja, oh nanti ini ya berikan persembahan, kita enggak. Tapi saya bersyukur gitu ya, jemaat di sini semuanya tergerak hatinya untuk menolong orang-orang yang terkena dampak COVID. Kita sudah beberapa kali gitu ya, dari kita semuanya yang mendukung, sudah memberikan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, memberikan sembako untuk orang-orang yang membutuhkan, memberikan dana untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita mau melihat keluar. Karena apa? Kemurahan hati menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kemurahan yang harus menjadi bagian dalam hidup kita, yaitu kemurahan yang tidak melihat kepentingan diri kita. Bukan melihat apa yang menguntungkan diri kita, tetapi benar-benar kemurahan yang muncul dari dalam hati kita untuk kita bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11
2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9 saya akan bacakan. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Dikatakan, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Rasul Paulus menyatakan dirinya bahwa saat dia melayani jemaat Tuhan, dia tidak melihat untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak memandang, oh kalau aku nanti pelayanan, aku akan mendapat untung. Tidak. Tetapi Rasul Paulus menyatakan, dia tidak mau menyusahkan satu orang pun di dalam pelayanannya. Tetapi dia percaya, dia dicukupkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau memberi sesuatu, kita mau menolong orang-orang di sekitar kita, kita mau memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan. Khususnya kita yang berjemaat di tempat ini, ya kita memberikan persembahan di tempat ini. Dan pastinya bukan untuk supaya kita itu diuntungkan, bukan. Tetapi saat kita memberikan sesuatu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya sangat geli gitu ya kalau dengar berita ada yang memberi sesuatu tetapi memberi contoh gitu ya, memberi sembako terus di bungkusnya sembako ditulis namanya orang yang memberi itu, apalagi dikasih fotonya gitu ya. Tujuannya apa sih Ibu? Mungkin orangnya nggak ngomong gitu ya, tetapi supaya apa? Orang yang menerima tahu kalau itu dari orang tersebut gitu ya, orang yang menerimanya, orang yang memberinya. Saya sangat geli kalau mendengarkan berita itu gitu ya. Karena firman Tuhan katakan apa? Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirinya jangan sampai tahu. Jadi saat kita memberi sesuatu, jangan kita memiliki motivasi supaya kita, oh aku mau dipuji, oh aku mau diagungkan. Saya yakin dan percaya kita yang hadir di tempat ini tidak ada satupun yang memiliki hati seperti itu. Amin. Saat kita memberi, ya dengan segenap hati. Saat kita memberi, ya dengan kerelaan hati kita. Dan itu bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah kemurahan yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Yang tadi yang pertama adalah kemurahan yang tanpa dipaksa. Dan yang kedua, kemurahan saat kita memberikan sesuatu persembahan. Kita mau berikan dengan kerelaan hati kita. Dan yang ketiga, kemurahan yang kita kerjakan itu, kita mau memiliki motivasi yang benar. Tidak ada satupun itu untuk kepentingan kita, tidak ada satupun itu untuk keuntungan kita, tetapi itu untuk pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan dilancarkan dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Kalau kemarin Bapak Eko sudah sampaikan bahwa beliau sampaikan tentang analoginya tentang alat Tuhan itu ya, yang kalau dia ke kebun harus bawa sabit gitu ya. Nah sabit kita itu adalah sabit-sabitnya Tuhan, alat-alatnya Tuhan. Kita ini hanya alat, jadi tidak ada niatan hati untuk kita itu mau mengagungkan diri kita atau mempermuliakan diri kita sendiri, karena kita hanya alat. Kalau Tuhan kita nggak memakai kita, ya kita nggak bisa apa-apa. Hanya diletakkan seperti itu saja. Kalau dibiarkan, ya lama-lama akan rusak. Kita adalah alat Tuhan. Kita adalah alat Tuhan. Jadi kalau kita dipakai Tuhan untuk kita bisa memiliki kemurahan hati, untuk kita bisa memiliki hati yang rela untuk menolong, untuk memberikan sesuatu. Karena ada Roh Kudus yang berkarya lebih dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, saat kemurahan hati yang Roh Kudus hasilkan dalam kehidupan kita itu berlimpah,
ada dalam setiap kehidupan kita. Kemurahan itu membangkitkan ucapan syukur. Kita kembali di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11. Ini yang juga menjadi ayat teks kita sore hari ini. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi kalau kemurahan itu hasil daripada Roh Kudus, pasti bukan membangkitkan sungut-sungut, bukan membangkitkan omelan, bukan. Kalau kita sudah memberi sesuatu kemudian kita kekurangan ngomel-ngomel, enggak. Tetapi kalau kemurahan itu dihasilkan oleh Roh Kudus, ada ucapan syukur yang kita naikkan saat kita mau melakukan kemurahan hati, saat kita mau menjadi alat Tuhan. Amin. Jadi ada ucapan syukur yang berlimpah melalui kehidupan kita. Mari biarlah kemurahan hati ini menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ayo kita buka hati kita terlebih dahulu untuk Roh Kudus berkarya lebih lagi. Mungkin bisa kita berbuat baik, mungkin bisa kita melakukan kemurahan hati kepada siapapun. Tapi bedanya kalau kemurahan itu dihasilkan oleh Roh Kudus melalui kehidupan kita, ada ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Allah. Ada rasa syukur yang berlimpah saat kita memberi sesuatu. Ada sukacita yang luar biasa yang mungkin tidak bisa terkatakan gitu ya. Tetapi hanya kita bisa naikkan di hadirat Tuhan. Dan itu yang menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Ayat yang terakhir kita buka di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Lukas 6 ayatnya yang ke-36, ayat yang gak asing lagi bagi setiap kita. Lukas 6 ayatnya yang ke-36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini perintah Allah sendiri. Dan biarlah mari setiap kehidupan kita, kemurahan hati menjadi bagian dalam hidup kita. Karena kita memiliki Bapa yang murah hati. Kalau kita anak-anaknya, kita harus meneladani apa yang sudah Bapa lakukan, yang sudah Yesus lakukan di bumi ini. Murah hati, sama seperti Bapamu yang murah hati. Saat kita mau memberi, bukan kita berpikir-pikir dulu. Saat kita memberi, jangan kita dipaksa-paksa untuk kita memberi. Bukan terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati. Dan biarlah setiap pribadi lepas pribadi kita. Di hari pertama, buah Roh kasih, biarlah itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Kemudian sukacita, itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Kemudian kesabaran menjadi bagian dalam hidup kita. Damai sejahtera. Dan hari ini kemurahan biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari buka hati kita seluas-luasnya untuk Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Sehingga saat kita mengundang Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan menghasilkan buah yang tadi sudah saya sebutkan. Dan akan berkelanjutan di hari-hari berikutnya. Dan mari kita mau tetap setia, kita mau tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita dengar saja, tetapi kita mau menjadi alatnya, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah setiap kehidupan kita menjadi kerinduan Allah kepada setiap kita orang-orang percaya untuk kita memiliki kemurahan hati. Tuhan Yesus memberkati, dan sore hari ini kita akan berdoa menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Allah, dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kita pujikan untuk pujian kemurahan-Mu lebih dari Murah
dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Jangan melupakan pesan ilahi Tuhan. Tuhan tetap merindukan ada dupa yang kita persembahkan untuk hormat nama Tuhan. Sore hari ini kami berkumpul bersama-sama karena kami rindu mempersembahkan dupa melewati gerejanya di tempat ini, sehingga bau yang harum itu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu memikat hati Allah melewati penyembahan kami sore hari ini. Kami pujikan pujian ini sekali lagi. Sebagai Allah yang berkemurahan, dan Dia siap anugerahkan kemurahan-Nya melimpah dalam setiap kehidupan kami, sehingga orang-orang sekeliling kami yang membuktikan kemurahan Allah nyata dalam pribadi saudara akan menaikkan puji syukur dan rasa hormat kepada Tuhan. Oh
kami hadapi, kami mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena menjadi kehendak daripada Bapa agar kami senantiasa memulangkan puji, rasa hormat, syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Pada saat kesempatan sore hari ini, kami rindu mengambil bagian untuk melayani Engkau melewati apa yang dapat kami persembahkan bagi Engkau. Kami rindu Tuhan melakukan hidup pelayanan untuk negara yang kami cintai. Yesus, kami percaya Engkau sangat mengasihi putra-putrimu yang ada di Indonesia. Kami merindukan Allah agar Engkau sendiri akan berperan secara langsung dalam pimpinan Bapak Presiden, Wakil dan jajarannya. Allahku, Allahku, Engkau mendengar segala cerita jiwa kami. Kiranya Engkau sendiri meletakkan perlindungan-Mu yang sempurna. Lawat para hamba-hamba pilihan-Mu ini Allah. Karuniakanlah hati ilahi-Mu. Karuniakanlah Tuhan hikmat dari Allah. Dan biarlah Tuhan keinginan untuk mementingkan diri sendiri akan Kau jauhkan dari Tuhan benak hati mereka. Terima kasih kepada Tuhan. Kami begitu percaya bahwa Engkau Allah yang mengendalikan semuanya. Kami berdoa khusus untuk kota yang kami cintai Allah. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan, kesempurnaan karya-Mu akan nyata di kota yang kami cintai. Pakai anak-anak Tuhan untuk mewarnai kota ini. Mereka akan Tuhan berkemurahan untuk melakukan hidup pelayanan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangkitkan Tuhan kerinduan buat kami untuk memberi dan berbagi. Hanya Engkau yang menilik kami sampai ke dalam dasar hati kami. Hanya Engkau yang mengenali Tuhan kerinduan kami untuk melakukan ini. Mari Allah, inilah kesempatan di mana kami boleh melakukan hidup ibadah yang sebenarnya, di mana kami mau memperhatikan fakir miskin yang memerlukan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau gereja ini telah mengambil keputusan untuk memberikan semua apa yang dapat kami persembahkan bagi hormat nama Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Kiranya kesempatan ini tidak kami sia-siakan, agar kami tidak menyesal karenanya. Terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan saat ini, di mana kami boleh belajar mewarnai kota yang kami cintai. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Allah Penolong. Biarlah apa yang telah kami lakukan, kami belajar mempersembahkannya bagi hormat nama Tuhan. Dan kami rindu lebih dan lebih lagi, lanjutkan tangan pertolongan-Mu dalam kehidupan gereja-Mu di tempat ini, agar kami boleh berbuat lebih dan lebih lagi. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa, karena segala yang kami ada itu berasal dari Tuhan. Dan kiranya kami boleh tepat menggunakan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami rindu mengambil bagian Tuhan untuk memberi buat pelayanan pekerjaan-Mu melewati Tuhan bidang pendanaan buat pelayan-pelayan
orang-orang-Mu yang memerlukannya. Kami percaya berkat itu berasal dari Tuhan, dan kami mau bawa itu untuk kami persembahkan. Dikuduskan kiranya nama-Mu, dan di dalam kuat kuasa nama Yesus kami mengangkat permohonan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kami akan bersama-sama memujikan Allah itu baik, sungguh baik bagimu. rasa hormat syukur kami kembalikan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini, di mana kembali firman-Mu mengingatkan kami agar kami berkemurahan dengan segala kelimpahan untuk mendatangkan syukur bagi hormat nama Tuhan. Dikuduskan setiap hidup pelayanan kami sore hari ini, sebab Tuhan, kami rindu mengakhiri hidup ibadah kami dengan penuh keyakinan bahwa kasih yang berasal dari Allah akan mewarnai setiap kehidupan kami, sehingga kami rela melepaskan pengampunan ilahi Allah. Dan kami sangat berterima kasih, sukacita Allah begitu sempurna. Engkau sendiri mengaruniakannya tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Kami sanggup menghadapi semua kenyataan hidup karena sukacita Allah yang sempurna telah Engkau sampaikan dan Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu. Dan luar biasa Allah, damai, sejahtera, sukacita itu akan mewarnai setiap pribadi kami waktu kami melekat
kepada Engkau sebagai sumber damai sejahtera. Dan terima kasih Bapa, pribadi ilahi-Mu kiranya mewarnai kehidupan kami. Kesabaran dan kemurahan-Mu pada sore hari ini akan melimpah dalam setiap kehidupan kekasih-kekasih-Mu. Dan kami sambut berkat itu dengan sempurna, sebab dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kami katakan amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Haleluya.